Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan menggunakan kesempatan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan, sekaligus kita nanti akan makan dan minum tubuh dan darahnya Tuhan. Baik, kita akan berdoa lebih dulu, saudaraku ya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami dapat berhimpun bersama-sama dan kami siap untuk mendengar firman-Mu dan juga masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati dari awal sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Haleluya. Sekali lagi saudaraku, shalom. Ya, kita berjumpa lagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, yaitu, saudaraku, tubuh yang disediakan. Haleluya, tubuh yang disediakan. Tubuh itu artinya wadah, ya, jasad, ya. Nah, kita untuk kejelasan lebih lanjut, mari kita akan lanjutkan perbincangan kita berkenaan dengan firman Allah ini. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 dikatakan di sana, karena itu ketika ia masuk ke dunia, siapa dia? Dia adalah Yesus. Ketika dia datang ke dalam dunia, maka dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Kenapa, saudaraku? Karena engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Persembahan korban binatang yang pernah dikerjakan oleh bangsa Israel, umat Israel pada zaman Taurat, pada zaman perjanjian lama, saudaraku, dikatakan itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, haleluya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa pada zaman Taurat itu, maka kehidupan bangsa Israel ini di dalam perjalanannya, saudaraku, selalu ditandai dengan adanya korban, sembelihan binatang sebagai jalan keselamatan. Ya, saudaraku, ketika bangsa Israel masih dalam penjajahan, ya, perbudakan di negeri Mesir, maka mereka hidup dengan tidak aman. Mereka hidup di dalam aniaya, dalam kesengsaraan. Tetapi kemudian Allah mengentaskan mereka dari perbudakan ini, ya saudaraku, untuk menuju ke negeri perjanjian. Tetapi sebelum masuk ke negeri perjanjian, sebelum mereka berangkat keluar dari negeri Mesir, Allah berfirman, sediakan korban Paskah. Ambillah domba jantan. Harus dipersiapkan korban sembelihan yang sesuai dengan kehendak dari Allah. Ya, jadi ketika mereka berada di padang gurun juga, ketika mereka sudah keluar dari negeri Mesir, maka mereka juga selalu mengadakan korban atas petunjuk Allah. Tetapi perlu dipahami bahwa itu semua hanya sekedar bayangan, sekedar simbol, sekedar gambaran, bukan dari wujudnya sendiri. Ya, haleluya. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 4 jelas dikatakan di sana, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Bukan. Hanya gambaran ketika bangsa Israel menyembelih domba, ya, maka itu hanya gambaran bayangan, bukan daripada pokok keselamatan itu sendiri, ya, tetapi adalah gambaran bayangan keselamatan yang akan datang. Haleluya.
Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Jadi bangsa Israel setahun sekali, imam besar itu masuk ke dalam ruangan Maha Kudus dan membawa korban, ya, darah korban, ya, setiap tahun, saudara, dipercikkan di bawah peti perjanjian dan di atas tutupan peti itu darahnya. Tetapi sekali lagi, bahwa hal itu dikerjakan sesuai dengan hukum Taurat tidak mungkin, ya, menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalam korban itu. Tidak, jelas tidak, saudaraku. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sekali saja cukup. Tetapi kenapa terus-menerus setiap tahun? Ya, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Artinya, kalau korban yang dipersembahkan itu pada zaman dulu, zaman Taurat itu sudah mendatangkan keselamatan, maka mereka sudah lupakan semua dosa-dosanya. Mereka nggak sadar lagi karena sudah terselesaikan, tidak perlu ada korban lagi, ya. Tetapi justru, saudaraku, karena setiap tahun dipersembahkan karena tidak mendatangkan keselamatan yang sesungguhnya, hanya bayangan saja, ya, justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan adanya dosa itu. Jadi ketika mereka mempersembahkan korban, mereka teringat akan dosa-dosanya karena dosanya belum terselesaikan. Ya, sekali lagi, dalam perjanjian lama itu hanya sekedar bayangan, simbol dari keselamatan dari korban yang akan datang, ya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapuskan dosa. Nggak mungkin, saudara, ya. Jadi itu sudah menjadi satu perintah yang diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi sekali lagi itu hanya merupakan gambaran dari keselamatan yang akan datang, yang sesungguhnya. Haleluya. Nah, itulah sebabnya perlu adanya korban pengganti. Artinya korban yang sesungguhnya, korban yang sudah melengkapi, menggenapi dari bayangan yang sudah diberikan kepada bangsa Israel. Perlu korban pengganti, ya. Dan sebab tidak mungkin, tadi dikatakan demikian, bahwa darah lembu jantan dan darah domba jantan itu menghapuskan dosa. Nggak mungkin, saudara, ya. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan bangsa Israel itu, ya, sekali lagi dikatakan, maka ditandai dalam perjalanan hidup mereka dengan korban. Ya, dan jenis macam-macam korban. Kalau yang kaya bawa lembu, yang setengah kaya setengah miskin bawa domba, dan yang miskin bawa burung, ya, burung merpati, saudara itu, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus telah dilahirkan ke dalam dunia, ya, setelah lepas susu untuk melengkapi hukum Taurat, karena pada zamannya Yesus datang ke dalam dunia itu masih zaman Taurat, saudara, ya. Maka Maria ibunya itu, dia membawa korban persembahan ke bait Allah, bukan lembu, bukan domba, tetapi burung merpati. Ya, kenapa, saudaraku? Karena Yusuf dan Maria itu adalah orang yang miskin. Ya, saudaraku, tetapi sekali lagi, ya, bahwa korban yang hanya bayangan itu juga diperlukan lagi sekarang. Ya, sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan itu menghapuskan dosa, ya. Korban dan persembahan sekarang engkau tidak menghendaki lagi, ya, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh yang sesungguhnya untuk menjadi korban sudah dipersiapkan, saudaraku. Ya, itulah tubuhnya siapa? Ya, dikatakan Allah menyediakan tubuh Kristus sebagai pengganti. Ketika ia datang ke dalam dunia, maka korban-korban itu tidak berlaku. Kenapa? Karena engkau telah menyediakan tubuh untuk yang satu saat nanti dikorbankan sesungguhnya
dan kemudian mendatangkan keselamatan. Sekali saja dia dikorbankan dan untuk selama-lamanya. Saudaraku, tidak berulang-ulang seperti bangsa Israel. Sekali lagi, itu semua adalah gambaran. Tetapi Tuhan sudah menyediakan tubuh. Tubuh itu sudah disediakan bagi kepentingan umat manusia. Haleluya. Mengapa Tuhan sediakan tubuh? Ya, kenapa Bapak sediakan tubuh Kristus sebagai korban? Saudaraku, bukan tanpa tujuan, sebab setiap tindakan orang itu pasti punya tujuan. Allah bertindak menyediakan tubuh itu juga punya tujuan. Haleluya. Haleluya. Nah, dikatakan tubuh Kristus dipersiapkan sebagai penebus dosa. Penebus dosa. Dosa siapa? Tentu dosa manusia, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Ya, sekali lagi, tidak bisa terselesaikan dengan darah domba dan lembu ya, yang dipersembahkan. Tetapi Tuhan disediakanlah tubuh, yaitu tubuhnya Kristus, saudaraku, sebagai penebus dosa. Nah, kita akan memahami sekarang tentang dosa ini. Ya, haleluya. Dosa itu artinya adalah pelanggaran dari hukum Allah. Dosa itu bukan berzina, bukan membunuh, bukan mencuri, bukan menipu, bukan. Itu adalah tindakan daripada orang-orang berdosa. Perbuatan dari orang-orang berdosa. Tetapi dosa itu sendiri artinya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Haleluya. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan di sana, ya, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa pelanggaran hukum Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kalau saudara di perjalanan ditilang oleh polisi, saudara bisa bantah, ya, kalau saudara punya kelengkapan. Sebab persyaratan seorang yang mengendarai kendaraan di jalan raya, pertama harus punya SIM. Kemudian surat kendaraannya harus lengkap. Kalau naik motor harus pakai helm. Jelaskan, ini aturan hukum yang sudah ditetapkan di jalan raya. Tetapi kalau kita naik motor sudah boncengan 3, nggak pakai helm, kemudian kelengkapan surat menyurat dalam mengemudikan kendaraan nggak ada, pasti kita ditilang. Sebab itu jangan melanggar, saudaraku. Sekali lagi, dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah melanggar, ya, melanggar itu melintasi, ya, artinya tidak sesuai, bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, ya. Jadi melanggar itu sama artinya dengan tidak taat, tidak patuh, tidak setia, dan itu sama dengan dosa. Ya, jadi saudaraku, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Haleluya, haleluya. Ya, kita perhatikan saudaraku, Adam dan Hawa ketika berada di Taman Eden. Dia dinyatakan sebagai orang yang berbuat dosa dari awal. Ya, mengawali dosa. Tapi apa yang dikerjakan? Dia bukan membunuh, dia bukan mencuri, dia bukan berzina, bukan. Tapi melanggar hukum Allah. Allah sudah berfirman kepadanya, pada mereka sekalian, ya, walaupun Hawa itu hanya mendengar dari Adam, ya, tidak langsung dari Allah sendiri, tetapi hukum itu sudah diberitakan. Kamu boleh makan semua pohon di dalam taman ini dengan bebas, tapi satu saja jangan engkau makan. Sebab pada satu saat engkau makan, engkau akan mati. Itulah buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan. Sebab pada saat kamu makan, kamu pasti mati. Ada sanksinya, saudaraku.
Tetapi apa yang terjadi? Keduanya melanggar hukum Allah. Perintah Allah tidak ditaati dan kemudian mereka jatuh dalam dosa. Jadi sekali lagi dosa itu adalah pelanggaran, ya, pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, saudara, kita perhatikan Saul. Ya, Saul itu adalah raja yang dipilih pertama kali bagi bangsa Israel. Ya, dia dipilih Allah. Jadi Saul itu diperintah Allah, ya, untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Tetapi perhatikan saudara, ya, ketika Saul bersama-sama dengan bangsa Israel, tentara Israel menghadapi orang-orang Filistin, mereka ketakutan. Orang Israel ketakutan, si Saul juga ketakutan. Kemudian mereka bingung. Nah, padahal mereka datang ke Gilead itu, saudaraku, dia diperintahkan oleh Samuel, pergilah kau ke sana, perangilah itu bangsa Filistin. Cuma ingat, tunggu saya selama 7 hari. Nah, dalam jangka waktu 7 hari itu, aku akan datang dan mempersembahkan korban. Dan berperanglah kamu kemudian, dan kamu pasti mengalahkan musuhmu. Saudara, jelas perintah Allah melalui Samuel, tunggu aku untuk mempersembahkan korban. Tetapi apa yang terjadi ketika bangsa Israel ketakutan, panik semua, dan kemudian Saul sendiri merasa juga ketakutan. Dengan lancangnya dia berkata kepada bangsa Israel, siapkan sekarang domba-domba, saya akan mempersembahkan korban. Langsung sudah, karena dia merasa sebagai raja, dia persembahkan korban. Begitu dia selesai mempersembahkan korban, datanglah si Samuel. Aduh, bagaimana sekarang? Dan dia bersungguh, berlutut dan berkata, Tuhan selamat datang, Tuhan selamat datang. Tapi apa kata Samuel? Apa yang kamu kerjakan? Kenapa kamu mempersembahkan korbanmu tanpa menunggu kedatangan saya? Ya Tuhan, karena bangsa Israel semua takut, khawatir melihat musuh itu yang datang menyerang. Dengar, aku sudah perintahkan kamu tunggu selama 7 hari sampai aku datang. Tetapi karena kamu sudah melanggar, sekali lagi melanggar, terjadi pelanggaran, maka kerajaanmu segera akan tidak berlanjut. Karena Tuhan sudah memilih seorang yang berkenan kepadanya. Dan ternyata kemudian Saul harus diganti oleh Daud, saudara. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Sebab itu saudaraku, pelanggaran-pelanggaran itu adalah dosa. Dosa adalah melanggar hukum Allah. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang masalahnya siapa sih yang tidak pernah berdosa? Siapa di antara kita? Saudara, saya? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak peduli besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin. Semua sudah berada di dalam dosa menurut pemandangan Allah. Haleluya. Nah saudaraku, tetapi sebagai manusia yang sudah dibekali oleh Allah dengan hati nurani, maka Paulus ini pernah mengatakan begini. Keinginan hatiku ingin aku berbuat yang baik. Tetapi ketika aku ingin melakukan yang baik, yang jahat itu yang aku kerjakan. Kenapa? Karena memang ada keinginan di dalam hatiku. Tetapi di dalam tubuhku ini ada hukum yang mengikat. Itulah hukum dosa. Hukum itu mengikat. Hukum dosa. Hukum itu tidak bisa dirubah, saudara. Kalau kita yang sudah pernah di bangku sekolah, pasti tahu ada hukum Archimedes. Air yang mengalir itu pasti dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nggak mungkin dari rendah itu ke atas. Hukumnya nggak begitu.
dari atas pasti turun. Itu hukum Archimedes. Jadi kalau air, ya seperti gambaran jamu air mancur itu, dia menggunakan logo air mancur, tetapi gambarnya air muncrat karena dari bawah ke atas. Kalau air mancur itu dari atas turun ke bawah. Hukum tidak bisa dirubah. Bumi ini dikuasai oleh hukum, namanya hukum gravitasi, daya tarik bumi. Ketika kita melemparkan benda ke atas, pasti jatuh juga. Karena ada hukum gravitasi ini. Ya. Pesawat terbang setinggi apapun, kalau dia masih berada di bawah atmosfer bumi, masih terpengaruh dengan hukum gravitasi, pesawat itu bisa jatuh. Bisa jatuh, saudara. Tetapi kalau pesawat itu sudah ada di luar atmosfer, dia ada dipengaruhi oleh gravitasi, hukum gravitasi lagi, dia akan melayang-layang. Ya, astronot itu melayang-layang di udara begitu. Ya. Keinginan hatiku, kata Paulus, ini melakukan yang baik. Tetapi ketika aku ingin melakukan yang baik, yang jahat itu yang aku lakukan. Kenapa ada hukum yang mengikat? Terus bagaimana? Aku manusia celaka. Siapa yang akan dapat melepaskan aku dari tubuh maut? Karena jelas, saudara, hukum, ya akibat dari dosa itu adalah maut. Mati yang kekal. Lalu saudara, karena ini, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Ya. Haleluya. Dan tentu dosa itu harus diselesaikan, saudara. Ya, haleluya. Nah, saudara pahami bahwa dosa itu keberadaannya kekal. Dosa itu kekal adanya, saudara. Apa artinya di sini? Ya, haleluya. Apa yang dimaksudkan dengan kekal itu? Bahwa sampai mati dosa itu tetap diperhitungkan. Sebab itu jangan kemudian meringankan, saudara. Alah, enggak apa-apa, ya enggak masalah dosa, berbuat dosa di dunia, habis itu selesai kalau mati. Tunggu dulu. Dosa itu sifatnya kekal, dia akan tetap diperhitungkan ketika kita sudah mati. Tetap diperhitungkan. Haleluya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab ganjaran upah dari dosa itu adalah maut, mati. Firman Allah mengatakan demikian, saudara. Maut itu adalah mati yang kekal sesudah kematian jasmani ini, saudara. Ya, artinya memang dosa itu selalu diperhitungkan. Sebab itu jangan main-main dengan dosa. Ya. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa, karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang sebagai tubuh disediakan untuk dikorbankan menebus dosa kita. Kasih karunia Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Puji Tuhan, ada jalan keluar. Haleluya, 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 haleluya. Nah, saudara perhatikan sekali lagi bahwa dosa itu bersifat kekal, artinya sampai mati pun masih diperhitungkan, karena semua orang akan menghadap pengadilan Kristus. Perhatikan ini, saudara, pengadilan Kristus. Setiap orang, tidak terlepas siapapun. Ya, haleluya. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 12. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, bayangkan dunia yang kita tempati, yang kita sanjung-sanjung, kita sayang-sayang. Ya, di samping ada penderitaan-penderitaan juga di dunia ini, saudaraku, ya, satu saat sudah tidak akan pernah ada lagi. Ya,
Ketika dikatakan semua lenyap, langit dan bumi akan lenyap, maka tahta Allah itu akan berdiri. Ya, semua di hadapannya lenyap. Dan satu hal lagi, dan aku melihat orang-orang mati. Nah, mati itu belum selesai. Orang-orang mati besar dan kecil, tua dan muda, orang dewasa dan anak-anak, ya besar dan kecil. Bukan perawakannya besar, bukan ada perawakannya kecil, tidak. Tetapi besar dan kecil ini orang tua dan anak-anak, semua yang sudah mati itu berdiri di depan takhta itu, ya. Lalu dibuka semua kitab. Dan juga dibuka sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ada 2 macam kitab di situ. Ya, tapi kita perhatikan di sini. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudaraku, di sini kita ngeri, saudaraku ya. Karena apa? Ternyata apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat di muka bumi ini dicatat oleh Tuhan. Dicatat, saudaraku. Sebab itu jangan suka mencatat-catat kesalahan orang lain. Ya, jangan, saudara. Ya, satu pengalaman yang pernah terjadi ketika saya berkunjung ke teman di Jawa Tengah, ya. Begitu saya masuk sampai di depan rumah dan kemudian mengetuk pintu, nah tiba-tiba keluarlah yang punya rumah, nah, istrinya, saudaraku. Wah, langsung dia senang melihat saya karena adalah saya sahabatnya, ya. Kemudian, ayo silakan masuk, silakan masuk. Saudaraku, tidak disuruh masuk ke ruang tamu, tapi langsung disuruh masuk ke ruang dapur. Waduh, bayangkan. Di dapur itu pada meja tersedia makanan. Waduh, batin saya sungguh senang saya berkunjung ke rumah ini. Langsung di depan meja itu, makanan di atas meja itu serabut macam-macam. Tapi apa yang terjadi? Sepanjang saya duduk di depan meja sambil melihat makanan, ada buah-buahan, ada kue dan lain sebagainya, tapi tidak pernah dipersilakan untuk makan. Dia mulai cerita tentang kesalahan suaminya dari ujung sampai ke ujung selama kurang lebih 2 jam. Bayangkan, 2 jam saya cuma disuguhi dengan, ya, artinya riwayat suaminya yang berbuat salah terhadap dia. Begitu tak lama kemudian terdengar suara motor dung masuk. Begitu dia lihat saya, langsung dia, ayo sini. Langsung dipanggil, satu ya, sini. Nah, begitu saya dipanggil, ayo naik yuk. Diajak naik ke atas, ke tingkat atas di kamarnya. Aduh, senang saya. Tapi saya sudah tinggalkan itu makanan. Saya naik sampai di sana, saya duduk, langsung dia buka almari. Dia bawa catatan-catatan, dia tunjuk, nih istri saya tanggal sekian berbuat ini, tanggal sekian berbuat ini, tanggal sekian. Aduh, di bawah sudah dicekokin saya dengan kesalahan suami, di atas saya ditambah lagi dengan catatan-catatan. Ingat, saudaraku, jangan suka mencatat kesalahan orang lain, karena kesalahan kita juga nanti akan dicatat di surga. Hati-hati, dalam buku kehidupan dibuka, dicatat semua perbuatan-perbuatan kita untuk dihakimi. Sebab itu hati-hati, saudara. Ya, haleluya, karena dosa itu bersifat kekal dan semua akan menghadap pengadilan. Sebab itu mari kita lakukan yang baik, ya, kita lakukan yang benar, kita tidak mengadakan pelanggaran-pelanggaran terhadap
hukum Allah ini. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, mari kita hargai karya Kristus atas dosa kita. Jangan direndahkan, saudaraku. Tuhan sudah menyediakan tubuh bagi kita, dan tubuh itulah yang akan dikorbankan, dan sekarang telah dikorbankan bagi dosa-dosa kita. Ya, mari kita hargai dosa kita. Ya, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kelima dikatakan di sana, dan kamu tahu bahwa Yesus telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Dosa kita sudah dihapus karena ketika kita percaya Yesus. Sebab itu mari kita selesaikan di antara kita. Ya. Antara suami, antara istri, pasti suatu saat terjadi masalah, tetapi jangan saling simpan kesalahan. Sayangilah satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kenapa kita harus menyayangi istri, saudaraku ya? Nah, satu saat ada seorang dosen di suatu kelas, dia kemudian mencatat di papan tulis itu. Ada nama-nama di sana. Tuliskan. Pertama adalah tetangga, kedua sahabat, ketiga orang tua, keempat anak, dan kelima istri. Kemudian dia bicara sama mahasiswa-mahasiswa itu. Siapa di antara kalian yang ingin maju? Coba angkat tangan. Tidak ada yang mau maju. Saya ingin kalian untuk mencoret-coret siapa yang tidak kamu sayangi. Artinya yang tinggalkan yang paling kamu sayang. Ya. Tidak ada yang berani maju, saudara. Kemudian dosen ini menunjuk seseorang. Sini kamu. Dengan ketakutan, dengan gemetar, si anak ini maju. Saudara, mahasiswa ini maju. Kemudian diberikan alat tulis untuk mencoret. Coret. Satu. Kamu coret siapa yang tidak kamu sayang. Ya. Kemudian dia coretlah yang tetangga. Jadi, kenapa kamu coret tetangga? Dia menjawab, satu saat saya bisa pindah tempat dan tetangga saya akan berganti lagi. Oke, bagus. Sekarang coret lagi salah satu. Coret lagi sahabat. Kenapa kamu coret sahabatmu? Ya, karena sahabat satu saat juga bisa meninggalkan saya. Ya, karena sesuatu dia tidak akan jadi sahabat saya lagi. Nah, sebab itu ya saya coret. Oke, baguslah. Kemudian coret satu lagi. Dia datang, bingung dia. Orang tua, anak, dan istri. Kemudian dia coret orang tuanya. Cerai. Oh, yang lain tertawa. Dia diam aja. Kenapa? Dia diam. Ya. Saya memang dilahirkan oleh orang tua saya. Tetapi itu bukan pilihan saya. Itu Tuhan yang menghendaki orang tua saya melahirkan saya. Oke. Sekarang tinggal dua. Anak dan istri. Salah satu. Bingung dia. Yang lain juga, ayo. Teman-temannya bersorak-sorai. Langsung dia coret anaknya. Coret. Tinggal istri. Sebentar, saya mau tanya. Kenapa anakmu kamu coret?
Apakah kamu nggak sayang kepada anakmu? Saya sayang. Ya, itu adalah buah nikah kami. Tetapi satu saat kalau anak itu sudah besar, dia akan meninggalkan saya. Tapi kenapa istrimu nggak kamu cari? Baik, sekali lagi saya tidak memilih orang tua untuk melahirkan saya, tetapi Tuhan yang memilihkan. Yang kedua, saya tidak memilih anak itu untuk dilahirkan, tetapi Tuhan memberikan untuk dilahirkan. Dan yang ketiga, istri itu adalah pilihan saya. Saya memilih istri ini karena saya cinta sama dia. Jadi bukan kehendak orang lain, tapi itulah kehendak saya sebab Tuhan sayang kepadanya. Waduh, yang lain langsung bertepuk tangan. Saudara yang kekasih, sayangilah istri. Ya, jangan suka mencatat-catat kesalahan antara suami dan istri. Kalian berdua itu bukan orang lain, tapi saudara dan sedaging sejiwa. Ya, garwo itu bahasa Jawa, sigarane nyowo. Tentulah saling sayang menyayangi. Ya, sekali lagi dan kamu tahu bahwa Yesus itu sudah menyatakan diri supaya ia menghapus segala pelanggaran kita, segala dosa kita. Dan sekali lagi di dalam dia, di dalam Yesus, siapa yang percaya kepada Yesus, dosanya sudah tidak diperhitungkan lagi. Amin. Haleluya. Dalam Galati pasal 3 ayat 13, sesungguhnya orang berdosa itu adalah orang yang terkutuk. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Saudara, kita dulu adalah orang yang terkutuk, tetapi sekarang kutuk itu sudah dihapuskan, digantikan oleh Tuhan menjadi terkutuk, pada dia sendiri bukan orang terkutuk. Sebab itu jangan suka mengutuki orang lain, saudara, karena kita sudah dibebaskan dari kutukan itu. Ya, jangan anak kita kutuki. Oh, dasar anak goblok, sudah jadilah gelandangan saja. Jangan, saudara. Kalau terjadi sungguh, saudara sendiri yang rugi. Ya. Mari kita hargai korban Kristus atas kehidupan kita. Dia yang sudah berkorban, mati, menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa, sebagai orang yang terkutuk, sehingga kita sekarang dibebaskan. Luar biasa kasih Tuhan. Haleluya. Nah, maka dosa itulah harus diselesaikan. Ya, dosa harus diselesaikan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Ya, arti dari menyelesaikan adalah bertobat, saudara. Ya, bertobat itu adalah berbalik dari cara hidup kita yang lama, ya, menjadi satu kehidupan yang baru, ya, berubah, bertobat, berbalik. Seperti Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah hilang, tetapi yang baru itu yang terbit, yang muncul, yang datang. Haleluya. Ya, haleluya. Yeskel berkata di dalam pasal 33 ayat 19. Sebaliknya, kalau ada orang fasik, kalau ada orang jahat, kalau ada orang yang berdosa, bertobat dari keberadaannya, dari kefasikannya, dan kemudian ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Haleluya. Haleluya. Saudara, perhatikan pertobatan Daud. Daud itu walaupun tadi dari awal saya katakan bahwa dia orang yang berkenan, tapi ternyata dia sudah pernah berbuat dosa. Dan dosanya itu nggak tanggung-tanggung, saudaraku, ya. Haleluya. Kita perhatikan di 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Ini dosanya Daud, ya. Saudaraku, saudara tahu apa yang dikerjakan oleh Daud ketika dia berkuasa menjadi raja. Saudaraku, dia selalu menang di dalam peperangan. Dan pada satu saat ketika rakyatnya pergi berperang melawan musuh, dia tinggal di istana dan berdiri di atas soto istananya itu, di loteng, ya.
Ambil berkipas-kipas mungkin itu ya, mencari hawa yang sejuk dengan kipasnya. Begitu berkipas-kipas dia lihat ke bawah. Waduh, dia lihat ada perempuan sedang mandi. Bayangkan saudaraku. Ya, lihat perempuan mandi saudaraku. Ya, kalau dulu mungkin mandi tanpa kamar mandi ya, mungkin di sungai gitu, kayak kolam gitu. Ya, lihat perempuan mandi, langsung hatinya tergerak. Ya, dia suruh pegawainya panggil itu perempuan. Ya, dan perempuan itu datang, langsung ditiduri. Jahat. Ya, padahal perempuan itu punya suami. Ya, suaminya namanya Uria yang sedang lagi berperang, maka di sini Daud berperang sendiri dengan istrinya. Apa yang terjadi, saudara? Maka akibat ulahnya itu, maka ya Batseba ini ya Batseba namanya, dia kemudian hamil. Dan apa yang terjadi, saudara? Bingung dia. Waduh, bagaimana ketika perempuan ini melaporkan, saya sudah hamil Tuhan, gimana ini? Bingung tidak? Dasar dosa sudah mulai bercokol pada dirinya, maka dosa itu bertambah lagi. Kemudian dia perintahkan untuk suaminya yang di medan perang pulang. Nah, suaminya pulang, saudara-saudara. Ada apa ya Tuanku Raja, kok memanggil saya? Ini Uria, kamu siap berperang, tentu kamu lelah. Sudah kamu pulang sajalah. Ya, sementara ini pulang kamu beristirahat ke rumah. Sebab pikir Daud, kalau Uria ini pulang, maka ketika orang mendengar istrinya hamil, pasti nggak curiga. Kenapa? Uria sudah pulang. Hebat permainan dosa daripada si Daud. Apa yang terjadi, saudara? Si Uria nggak pulang, malah tidur di halaman istana. Ya, tidur di sana. Dipanggillah sama si Daud. Aku perintahkan kamu pulang. Kenapa kamu nggak pulang malah tidur di situ? Tuhan, bagaimana saya bisa pulang dan bersenang-senang dengan istri saya, sedangkan saudara-saudara saya yang lain sedang berperang? Waduh, jawaban daripada si Uria itu menemplak dan bingung. Aduh, gimana ini ya? Duh, cilaka ini, pasti ketahuan ini. Ya. Dan apa saudara yang terjadi? Ya sudah, gini saja. Kami lanjutkan istirahat ya. Dan kemudian perwira tentara yang lagi berperang dipanggil. Sekarang kamu bawa lagi Uria yang pergi berperang dan taruhlah di tempat yang paling depan. Ya, supaya kalau ada panah musuh masuk pada dia, menusuknya. Oh ya Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah peperangan itu, perwira itu pulang menyampaikan kabar. Tuhan, Uria terpanah oleh musuh dan dia mati. Coba bayangkan saudara, ketika Daud belum berbuat dosa, dia mendengar pernyataan ini langsung dia marah. Ya, tetapi kali ini enggak. Ya sudah, enggak apa-apa. Perang itu ada kalah, ada menang. Bagus. Ini perbuatan dosa. Ya. Nah setelah itu baru ketika Uria sudah mati, istrinya diambil, dijadikan istri. Istri Uria diambilnya. Tapi satu saat setelah peristiwa itu, Nabi Nathan datang kepadanya. Tuhan, ini saya mau ceritakan ada seorang kaya raya. Dia punya domba banyak sekali. Tapi di balik itu ada seorang miskin yang punya satu domba saja. Ya. Dan ketika orang kaya ini mempersembahkan korban, yang dikorbankan bukan dombanya, tapi dombanya orang miskin ini diambil dan kemudian dikorbankan. Langsung marah si Daud ini. Kurang ajar orang itu. Bawa ke sini, bunuh dia. Marah. Dengan tenangnya si Nathan berkata,
Tuanlah orang itu. Hah, kok bisa saya? Tuhan sudah memberikan Tuhan istri beberapa orang. Tapi kenapa istri daripada Uria kamu embat? Langsung kaget dia. Langsung dia tersungkur dan berkata. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia bertobat, ampunilah Tuhan, aku sudah berbuat dosa. Ya. Dan apa yang terjadi? Nathan berkata kepadanya, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Jadi saudaraku, penyelesaian dosa itu hanya satu, bertobat, belum terlambat. Masih ada kesempatan kita bertobat dari segala kekurangan, kelemahan, dari segala dosa-dosa, pelanggaran kita. Masih ada kesempatan kita bertobat. Untuk saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Mari kita bertobat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus datang. Ketika dia datang dan disediakan sebagai tubuh itu, dia datang dengan satu tujuan, mencari orang berdosa. Loh, mencari orang berdosa untuk apa, saudara? Ya, perhatikan di sini, Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil, bukan untuk mencari orang yang benar, yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya tidak bersalah, tetapi aku memanggil orang yang berdosa dengan satu tujuan, supaya mereka bertobat. Bertobat, berbalik dari kejahatannya. Saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mencari orang yang bersalah, mencari orang yang berdosa. Beda dengan polisi, saudara ya. Kalau polisi mencari orang yang jahat, orang yang salah, tujuannya bukan untuk diselamatkan, tetapi dihukum. Dicari, ketemu langsung ditendang, ditempeleng di belakangnya pakai bedil begini. Stop dong. Ayo, maju, maju. Setelah itu diadili, masuk penjara. Tetapi Tuhan, ketika dia datang ke dalam dunia, dia mencari orang yang berdosa, yang memang sadar akan dosanya. Kemudian dengan satu tujuan, supaya orang itu bertobat. Saudaraku, mari kita hargai kemurahan Tuhan ini ya. Tuhan telah menyediakan tubuh. Kita nggak perlu pakai persembahan korban-korban lagi dari binatang, karena Tuhan sudah menyediakan tubuh untuk menebus dosa kita. Itulah tubuhnya Kristus untuk menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Dan kalau kita sadar dan mau mengaku dosa kita, maka saudaraku yang kekasih, darah Yesus akan menyucikan dosa kita. Ya, kalau kita sadar akan hal ini, darah Yesus menyucikan dosa kita. Amin. Haleluya. Nah, Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu saudaraku, sadarlah. Yang penting itu sadar siapa diri kita, dan kemudian melakukan satu tindakan karena kita sadar. Bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bertobat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, telah dibeli, dalam arti kita dulu digadaikan tapi diambil lagi. Ya, dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Saudara, kita memang iya bisa dikatakan mewarisi dosa nenek moyang, sehingga semua orang berbuat dosa. Ya, tetapi kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. Emas dapat dihitung berapa beratnya. Emas dapat dihitung berapa harganya. Tetapi korban dari Kristus Yesus tidak bisa dinilai dengan harta ini, saudara. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, ya, tetapi dengan darahnya. Ya, darah yang mahal. Di dalam kitab Kejadian dikatakan di dalam darah itu ada nyawa. Ya. Jadi dengan nyawanya, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus,
yang seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Ya. Ketika bangsa Israel mempersembahkan korban, dia persembahkan anak domba, anak lembu yang tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya. Ya. Dan ketika itu sebagaimana saya katakan, merupakan bayangan saja dari kenyataan korban Kristus yang sesungguhnya. Dia adalah anak domba Allah yang tidak ada cacat dan celahnya. Ya, telah diberikan, dikorbankan untuk dosa kita. Amin. Haleluya. Korban tubuh Kristus mengembalikan persekutuan kita dengan Allah. Dosa itu telah menjauhkan manusia dengan Allah. Hubungannya jauh. Ya, dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan yang membuat jarak pemisah, yang menjadikan jarak pemisah antara kamu dan Allahmu adalah dosamu. Yang membuat Allah tidak mau mendengar doamu adalah kejahatanmu. Dosa memisahkan manusia dari Allah, tetapi korban Kristus mengembalikan persekutuan dengan Allah. Amin. Haleluya. 1 Petrus pasal 3 ayat 15, sebab juga Kristus telah mati sekali saja untuk segala dosa kita, dia yang benar untuk orang yang tidak benar. Luar biasa, tidak ada seorang pun yang berani berkorban untuk orang yang sudah berbuat salah. Ya, kalau bisa malah dijerumuskan dia ke dalam penjara. Tetapi justru Yesus yang tidak berdosa, dia rela mati untuk ganti orang-orang yang berdosa. Itulah saudara dan saya. Terima kasih kepada Tuhan, ya. Supaya dengan satu tujuan kematiannya itu membawa kita kembali kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi ketika Kristus mati, saudaraku, dia membawa kita kembali, memulihkan hubungan kita, hubungan manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu kepada Allah. Kita dikembalikan. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hal ini, saudaraku. Sekali lagi itu pun sudah disediakan. Korban persembahan tidak perlu lagi berupa domba dan lembu secara fisik, ya, seperti dalam perjanjian lama. Tetapi Allah sudah menyediakan anak domba yang sesungguhnya, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada kesempatan hari ini. Mari kita hargai korban Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Engkau telah menolong kami untuk kami dapat mendengar firman-Mu, mengerti bahwa korban Kristus sangat berarti bagi hidup kami. Tubuh Kristus yang sudah disediakan untuk menggantikan lambang, bayangan, simbol yang terjadi dalam perjanjian lama yang sekarang tidak berlaku lagi karena Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, layakkan kami menjadi orang-orang yang menikmati ketebusan dari Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.